awareness, kesadaran akan tubuh adalah satu hal yang penting ketika kita mau sembuh, pulih dari gangguan kecemasan ataupun kita mau pulih dari namanya trauma, ya. Ketika kita bisa mulai menyadari tubuh kita bisa merasakan aman dalam tubuh kita, maka itu akan membuat kita jauh lebih baik. Ketika kita bisa meregulasi sistem saraf kita, dengan cara kita bisa menyadari apa yang terjadi di tubuh kita, dan kita hanya sekedar menyadari apa yang terjadi tanpa memberikan ancaman ke dalam diri kita, maka secara gradual, secara pelan-pelan, atau bahkan cepat, kita bisa pulih dari namanya kecemasan ataupun trauma. Nah, bagaimana atau seperti apa cara untuk bisa mengatasi hal itu? Yuk, kita bahas. Teman-teman, sebelum kita membahas topik ini, saya punya kabar baik, teman-teman. Saya punya e-book baru, e-book tulisan saya yang baru. Ini adalah untuk pemula bagi teman-teman yang belum pernah atau bingung sekali dengan semua sensasi fisik yang terjadi. Saya punya e-book, teman-teman. E-book ini bukan buku fisik, jadi electronic book. Dan ini berisi tentang 1001 sensasi GERD anxiety. Jadi ada banyak sensasi-sensasi. Jadi kan tujuannya adalah supaya kamu nggak googling-googling. Nah, karena seringkali banyak orang googling-googling. Bahkan sampai sekarang ada orang pakai ChatGPT, DeepSeek untuk mencari kenapa sensasi gitu kan. Atau menggunakan Meta AI gitu untuk mencari kenapa saya mengalami sensasi. Dan itu semakin membuat kamu semakin pusing, semakin cemas. Jadi e-book ini akan membantu kamu paham semua sensasi tubuh yang kamu rasakan, yang seringkali kamu bertanya kenapa, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh banyak orang. Ini buku panduan dasar, di mana di e-book ini ada tentang bagaimana untuk kita meriset sistem saraf kita menjadi rest and digest, kita akan terangkan nanti di video ini. Kemudian juga bagaimana membuat kita bisa lebih tenang. Ya, kalau mau perlu, bagi teman-teman yang mau silahkan pesan di sini. Teman-teman, saat ini seringkali dikatakan bahwa ayo berpikir positif ketika sedang mengalami kecemasan, ketika sedang mengalami overwhelm yang berlebihan, ketika mengalami rasa tidak nyaman, ayo berpikir positif, ayo berpikir positif. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Dan di satu titik, hal itu kadang tidak bisa efek. Ya, tidak bisa efek. Karena apa? Karena kemampuan logika kita, neokorteks itu tidak terhubung dengan otak limbik kita. Nah, gampangnya gini deh. Ketika kita sedang terancam, ya, kita sedang terancam, baik dengan pikiran atau dengan kenyataan gitu ya teman-teman. Apakah kita bisa berpikir positif? Nggak akan pernah bisa, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu anxiety, kamu gangguan kecemasan, kamu kan sering berpikir adanya ancaman yang tidak ada sebenarnya. Dan kamu percaya itu ada. Sehingga kemudian kita akan masuk ke dalam mode survival, mode bertahan hidup. Nah, ketika kamu dalam mode bertahan hidup, tidak akan bisa berpikir positif. Positive thinking itu akan sangat susah sekali karena jadi ke shutdown atau istilahnya hubungan antara neokortex itu kemampuan logika kita untuk kita nyambung dengan otak limbik kita itu nggak nyambung, teman-teman. Kayak ada blocking gitu, tanda kutip kayak ada blocking. Jadi nggak bisa. Jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana untuk kita sekarang bisa untuk berdamai dengan di tubuh kita, ya. Jadi kita meregulasi saraf kita dengan cara kita sensing di tubuh kita. Nah, banyak orang masalahnya kemudian malah merasakan, tapi ketika sensing tubuh kita, nafasnya sesak, itu saya semakin khawatir. Ketika nafasnya sesak, saya semakin pikir kemana-mana. Ketika jantung berdebar, saya semakin mikir kemana-mana. Ya, memang demikian adanya ketika kamu cemas, kamu akan mengalami seperti itu. Ya, dan kamu tidak akan bisa berpikir positif. Maka kembali, yang perlu dilakukan adalah melatih diri kita untuk memberikan rasa aman di tubuh. Bagaimana kita merasa rasa aman di tubuh, itu yang perlu ditambahkan, teman-teman. Jadi, sekali lagi, buat kita lebih aman dalam tubuh adalah dengan cara meregulasi sistem saraf kita.
Dengan meregulasi sistem saraf kita akan masuk dalam istilahnya rest and digest. Rest and digest itulah di mana sistem saraf kita itu akan berfungsi dengan baik, sehingga kita akan merasakan rasa nyaman, dan kemudian merasakan lebih tenang, dan pencernaan kita berjalan dengan baik, dan semua sensasi yang selama ini Anda rasakan juga kemudian udah mulai tereliminasi. Maksudnya, Anda udah mulai enak lagi gitulah, gitu teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu cara di mana untuk membantu kamu bisa lebih tenang ketika kamu mengalami rasa capek, lelah, kamu merasa pengen marah gitu, atau kamu merasa sedih, kamu merasa disconnected dari semua rasa kebahagiaan gitu, atau kamu mengalami rasa emosi kemarahan ya, atau kamu mengalami masalah kecemasan juga, ini akan membantu kamu bagaimana cara kita untuk mulai sensing di body kita. Oke, cara pertama adalah, kita lakukan ya. Cara pertama adalah ngomong dulu pada diri Anda sendiri bahwa it's okay untuk merasakan perasaan ini, karena ini memang tidak nyaman, dan ini mungkin kita mengalami hal yang tidak menyenangkan hari ini mungkin hari yang berat, atau hari ini mungkin hari yang menantang lah bagi kita, it's okay dengan perasaan ini. Jadi kita menormalkan emosi kita, dalam artian kita tidak menolak emosi yang sedang terjadi, akui emosi yang sedang terjadi. Kemudian kasih nama perasaannya, apakah ini cemas, apakah ini adalah sedih, apakah ini adalah putus asa, apakah ini adalah kecewa, apakah ini adalah apa. Jadi, kasih nama perasaannya. Kemudian yang kedua, scan di tubuh, di bagian mana rasa itu muncul. Apakah di kepala, apakah di leher, apakah di tangan kanan, apakah di tangan kiri, apakah di bagian dada, di bagian perut, atau di bagian mana? Atau di bagian kaki. Intinya kamu scan di bagian mana emosi ini berada. Kemudian jika kamu sudah mendapatkannya, misalnya di area dada, maka letakkan tangan kamu di area dada. Oke, letakkan tangan kamu di area dada, dan kemudian izinkan kamu tetap rasakan nafas masuk, rasakan nafas keluar, dan izinkan kamu melebur bersama dengan rasa itu. Jadi tangan di dada ini adalah seperti tangan yang support, tangan yang mensupport lah istilahnya ketika ada emosi itu, ini mensupport, aslinya mendukung untuk kamu lebih kuat, semacam itu ya. Jadi di accept dulu semua rasa itu, dan tetap nafas masuk dan nafas keluar. Kemudian sambil kamu bersama dengan rasa itu, kamu bisa bersama dengan rasa itu, kemudian kamu rasakan juga kaki kamu yang menapak di tanah. Ingat, kita fokus pada sensasi tubuh, teman-teman. Kita nggak akan mikir ke pikir-pikiran. Kalau pikiran itu datang, bodo amat dulu. Fokus sama nafas dulu. Fokus sama nafas di sini. Nah, oke, tangan. Kemudian rasakan juga kaki kamu menyentuh tanah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, kamu bisa bayangkan atau rasakan kamu berjalan di rumput dengan kaki telanjang. Ya, jadi kamu bisa bayangkan kamu bergerak di rumput dengan kaki telanjang, kakinya jalan. Jadi di sini tetap di dada, kamu rasakan rasakan kaki tadi kan, rasakan kaki kan, kemudian rasakan kaki, kamu rasakan kayak berjalan di rumput. Ya, rasakan dengan kaki telanjang, kamu rasakan berjalan di rumput dan rasakan rumput. Rasakan saja apa yang terasa itu, dirasakan saja teman-teman. Ya, setelah itu, setelah beberapa menit, baru kemudian kamu review. Bagaimana perasaan kamu? Apa yang kamu rasakan? Perubahan apa yang kamu rasakan? Nah, itu adalah cara cara untuk kita mulai fokus pada sensasi tubuh di badan. Dengan cara kita terus melatih kita untuk bisa fokus pada sensasi tubuh di badan, dan kemudian kita bisa menenangkan badan kita, maka itu akan membantu kita jauh lebih tenang, teman-teman. Mungkin di awal, beberapa orang akan merasakan kesusahan, karena seringkali terbawa dengan pikiran-pikirannya. Jadi ketika kamu misalnya asam lambung gitu kan teman-teman, asam lambung, kemudian kamu pusing sekali,
kamu asam lambung, kemudian nafasnya jadi berat gitu mungkin ya. Kamu jadi merasa nggak nyaman sekali. Oke, itu nggak apa-apa. Itu tetap aja accept bahwa ini adalah hal yang menantang, emosi yang menantang bagi saya, dan kemudian kamu bisa tetap rasakan itu emosi apa. Ingat, emosi apa kamu di situ? Kamu merasa cemas kah? Kamu merasa khawatir kah? Merasa takut kah? Dan kemudian sentuh di area itu. Kalau kamu merasakan pusing atau misalnya nafas nggak nyaman, ya kamu sentuh dada kamu. Rasakan nafas masuk, nafas keluar dari area ini. Oke, sambil bernafas. Dan kemudian sambil kamu tetap rasakan sensasi tubuh yang kamu rasakan, kamu bayangkan juga kamu dengan sekali lagi kaki telanjang. Ya, kaki telanjang, kamu rasakan kamu melangkah di rumput. Rasakan rumputnya, seolah kamu rasakan rumputnya berjalan. Rasakan seperti apa rasanya kalau berjalan di atas rumput, seperti apa kamu alami. Di situ, kamu akan merasakan di mana kamu akan merasakan perhatian kamu sebenarnya akan mulai pindah, bukan beralih sebenarnya, karena kita maunya kan kita sensing pada bagian tubuh kita. Jadi Anda memindahkan perhatiannya secara nggak langsung, kemudian setelah di sini disupport, kemudian kita akan memindahkan perhatian kepada kaki. Grounding kan teman-teman. Nah ketika kita grounding itu, kita akan jauh lebih merasakan ada support teman-teman, di mana kita akan berikan pesan aman ke dalam tubuh kita, ke dalam sistem saraf kita. Nah, ketika teman-teman berikan sistem aman kepada sistem saraf, maka kekhawatiran yang selama ini ada, yang menyebabkan Anda jadi cemas, yang membuat Anda jadi asam lambung, itu bisa mulai berkurang dan berkurang. Dengan cara ini kita memberikan pesan aman ke dalam tubuh, dan kemudian membuat sistem saraf kembali pada rest and digest tadi, yang akan membantu kamu lebih baik. Ya. Nah, seringkali teman-teman ketika kita masuk dalam mode survival, itu kita mikir terus, jadinya tuh pengaruhnya banyak ke badan. Sangat banyak pengaruhnya ke badan, dan akhirnya ya nggak hilang-hilang gara-gara itu gitu. Nah, kalau kita terus tegang-tegang terus ya enak nggak nyaman gitu. Oke, demikian teman-teman video dari saya yang sederhana ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk mulai paham bahwa kita perlu untuk meregulasi sistem saraf kita. Ya, selain dari kita kepada kita untuk mengatur pikiran, kita juga perlu aware dengan tubuh kita, perlu aware dengan body kita, karena body kita tuh sangat cerdas sekali. Begitu kita aware, maka kita akan bisa membantu regulasi sistem saraf kita jauh lebih baik dan lebih enak lagi. Demikian, semoga video ini membantu kamu lebih baik. Salam, bye-bye cemas.